Halo guys, nama saya Michael Apta, kelas 12 MIPA 1, nomor absen 20. Saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang Kabinet Ali 1, tahun 1953 sampai 1955. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, lambat laun Indonesia mengalami babak baru dalam navigasi sejarah nasional. Perjalanan demokrasi pun sudah dimulai sejak tahun 1950 sehingga 1959 di Indonesia disebut demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Sistem tersebut mengadopsi situasi di mana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Saat itu ada 232 anggota, mencerminkan dasar atau kekuatan partai politik yang ada saat itu. Partainya adalah Masyumi, PNI, PSI, PKI, Partai Katolik, Partai Kristen, dan Murba. Kabinet Ali Sastroamidjoyo 1 adalah kabinet keempat setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat yang memerintah pada masa bakti 31 Juli 1953 hingga 24 Juli 1995 sesuai dengan keputusan Presiden RI nomor 132 tahun 1953 tertanggal 31 Juli 1953. Akibat krisis pemerintahan yang berkepanjangan di Indonesia, hal ini tentunya akan menyebabkan kurangnya stabilitas dalam pemerintahan. Indonesia pernah mengalami gejolak di kabinet, bahkan mengalami pasang surut. Kemudian pada tanggal 3 Juni 1953 karena insiden Tanjung Morwa, Perdana Menteri Wilobo mengembalikan mandatnya kepada presiden. Dan kabinet saat itu mengumumkan penjabat presiden. Nah, kabinet Ali Sastroamidjoyo satulah yang kemudian menjadi pengganti kabinet Wilobo. Kabinet Ali Sastroamidjoyo 1 mengisi jeda 58 hari yang ditinggalkan oleh kabinet Wilobo. Saat itu Ali Sastroamidjoyo diangkat sebagai Perdana Menteri saat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Padahal Ali sendiri masih ragu dengan pengangkatan tersebut saat itu. Pasalnya Ali Sastroamidjoyo merasa partainya tidak mengajak berbicara langsung soal susunan kabinet, khususnya kabinet Ali Sastroamidjoyo 1. Namun pada akhirnya Ali Sastroamidjoyo bersedia menduduki posisi Perdana Menteri di bawah tekanan Ketua PNI saat itu, Sidik Djoyo Soekarto. Pada tanggal 30 Juli 1953, Presiden mengumumkan pembentukan Kabinet Ali Sastroamidjoyo 1 dari sana yang kemudian disahkan dengan keputusan Presiden nomor 132 tahun 1953 pada 30 Juli 1953. Ia langsung menjabat dan mengangkat Ali Sastroamidjoyo sebagai Perdana Menteri di Istana Negara pada 12 Agustus 1953. Rencana kerja Kabinet Ali Sastroamidjoyo 1. Tentunya ketika kabinet menjalankan instansi pemerintah, kabinet harus memiliki rencana kerja yang baik dan beroperasi secara optimal. Oleh karena itu, bagaimana rencana kerja Kabinet Ali Sastroamidjoyo saat itu? Mohon diperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Menjaga keamanan. Menjaga keamanan tampaknya menjadi prioritas utama Kabinet Ali Sastroamidjoyo 1. Hal ini terlihat dari keberanian Kabinet Ali Sastroamidjoyo untuk mengambil alih pemerintah pasca jatuhnya kabinet sebelumnya, yaitu Kabinet Wilobo. Kemudian laporkan keberanian untuk memikul tanggung jawab ini ke Kementerian Urusan Sipil. 2. Menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Rencana kerja Kabinet Ali Sastroamidjoyo 1 selanjutnya adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dari Februari 1952 hingga Maret 1952. Perekonomian Indonesia rusak parah dan terpuruk akibat
Perang Korea. Sepanjang tahun ini Indonesia mengalami inflasi, bahkan nilai tukar rupiah turun dari 24% dari nilai resmi menjadi 44%. Situasi ini kemudian berdampak langsung pada kerugian yang dialami eksportir Jawa yang terdiri dari masyarakat Masyumi. Kemudian situasi ini akan mendorong peningkatan kemiskinan dan kelaparan akan memburuk, dan orang-orang akan menjauh dari kemakmuran. Oleh karena itu, Kabinet Ali Sastronegoro I menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Ketiga, pemilihan umum. Sebagai pelaksanaan pemerintahan, Kabinet Ali Sastronegoro I mengemban misi inti pemerintah Indonesia untuk menjalankan parlemen. Oleh karena itu, Kabinet Ali Sastronegoro I setuju untuk menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1955. Kemudian saat tanggal 16 April tahun 1995, Handikusmo mengumumkan bahwa pemilihan umum 1995 akan dilaksanakan pada tanggal 29 September tahun 1955. Yang keempat, membebaskan Irian Barat. Rencana kerja Kabinet Ali Sastronegoro selanjutnya adalah menargetkan Irian Barat ke Belanda dan segera melepaskan dari Belanda. Kemerdekaan Indonesia sendiri menuntut untuk menyetujui RIS atau Republik Indonesia Serikat, sebab pemerintahan saat ini tentunya berharap memiliki kedaulatan dalam mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa. Oleh karena itu, pada Agustus 1954, Kabinet Ali Sastronegoro I mengusulkan untuk menghapus Persekutuan Belanda Indonesia. Ini juga termasuk penyesuaian dari KMB. Sayangnya hal tersebut gagal mencapai hasil yang diharapkan, atau dapat dikatakan belum mengalami kemajuan yang berarti. Bahkan pertanyaan yang muncul di Kabinet Irian Sastronegoro I dibawa ke PBB oleh Kabinet Ali Sastronegoro I, namun pengaduan itu ditolak. 5. Politik bebas aktif di dunia internasional. Saat itu lanskap politik di dunia juga mengalami pemasaran dan sedang mengalami pemanasan dan sedang memanas. Sebagai negara yang masih merdeka, tentunya Indonesia tidak ingin masuk dan berpartisipasi dalam konflik internasional. Apalagi kemerdekaan Indonesia saat itu belum diakui oleh Belanda. Selain itu, ancaman invasi Belanda dan Jepang masih menjadi momok dan sewaktu-waktu dapat kembali ke Indonesia. Politik bebas di sini berarti Indonesia tidak akan berpihak pada negara maupun dalam konflik yang sedang berlangsung. Di saat yang sama, positif bahwa meski tidak menghina negara manapun di dunia, Indonesia tetap berharap bisa aktif mengutarakan aspirasinya di dunia internasional. 6. Penyelesaian pertikaian politik. Selama tahun 1990 sampai 1999, situasi politik di negara itu sangat tidak stabil. Ada perbedaan di antara elit politik yang disebabkan oleh perebutan tahta, status, dan kekuasaan. Situasi ini semakin memperburuk pelaksanaan agenda bangsa Indonesia. Ada berbagai perbedaan antara partai, salah satunya NU dan Masyumi, yang kemudian menyebabkan NU menjadi partai politik. Pembagian ini disebut-sebut karena adanya tawaran Menteri Agama. Kemudian hubungan PNI dan PSI menjadi tidak harmonis bahkan di kalangan militer. Ada konflik yang disebabkan oleh kesenjangan yang tidak tepat. Pada Januari, Hamengkubuwono menjadi Menteri Pertahanan dan memutuskan mundur dan keluar dari Kabinet Ali Sastronegoro I.
Kemunduran Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Usul penyusul, alasan penundaan ini adalah karena terlalu banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Memang banyak masalah pada saat itu, terutama pemberontakan di daerah tersebut. Selain itu, masalah korupsi dan resesi ekonomi yang semakin parah sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat dan memperburuk keadaan. Berbagai masalah lain juga menjadi penyebab utama, seperti masalah Irian Barat, pemilu, habis itu bahkan skandal korupsi di lingkungan PNI. Terus NU tidak puas dengan kinerja kabinet di semua bidang, baik dari segi personel maupun di bidang ekonomi dan keamanan yang konflik antara NU dan PNI. Sehingga saat mencapai puncaknya pada tanggal 20 Juli, NU mengirimkan menteri kabinet untuk mundur dan keluar dari kabinet. Belakangan aksi NU ini juga dilakukan pihak lain. Lemahnya kabinet Ali Sastroamidjojo I mendorong Masyumi untuk melancarkan mosi tidak percaya pada bulan Desember untuk tidak mempercayai kebijakan pemerintah. Mengingat keadaan kabinet yang kurang mendukung, PKI mengurangi kritik terhadap masalah korupsi dan ekonomi dengan imbalan perlindungan PNI. Kemudian Ali Sastroamidjojo sendiri kembali menjalankan misinya pada 18 Juni. Kemudian karena kurangnya dukungan dari Partai Progresif Demokratik, Ali mengundurkan diri 4 hari kemudian dan kabinet Ali Sastroamidjojo I mundur pada 24 Juli 1955. Oke guys, sekian penjelasan atau cerita tentang kabinet Ali I dari saya. Terima kasih.